Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, dengarnya, ketika target yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa kita capai, pasti akan muncul dua alasan, ya. Alasan pertama, kan saya bukan pendeta, kan saya bukan hamba Tuhan, mana bisa mencapai itu? Pernah nggak saudara mengatakan kalimat itu? Saya tahu firman itu, wah itu bukan untuk saya, itu untuk hamba Tuhan itu. Alasan yang kedua, kenapa seringkali kita tidak bisa mencapai target yang Tuhan tetapkan, ya. Sambil saudara mendengar ini, saya minta masing-masing saudara itu memeriksa kira-kira firman mana atau ayat mana yang sering saudara dengar, ya, tapi saudara bantah. Nggak mungkin aku bisa mencapai itu. Ngerti nggak pertanyaan saya ini? Ada nggak orang-orang Kristen milih-milih ayat? Kalau yang ini aku bisa melakukan, aduh yang ini sulit. Ada nggak? Ayo cepat jawab. Ada, salah, banyak. Kan ada dengan banyak itu beda, betul? Banyak sekali orang Kristen tidak bisa melakukan firman Tuhan karena dia bilang itu bukan untuk aku, itu untuk orang itu. Kalau aku pasti nggak bisa. Hari ini belenggu iblis itu, saya katakan ini belenggu setan. Selama saudara masih mengatakan aku nggak bisa, firman ini bukan untuk aku, terlalu berat, terlalu sulit, itu cocok untuk orang itu, bukan untuk aku. Dengar ya, selama kita masih menganggap dan mempunyai kalimat-kalimat seperti itu, maka sampai kapanpun saudara nggak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Setuju saya ngomong ini? Nah, tapi saudara jujur, mulai hari ini setelah saudara mendengar firman yang kita pelajari bersama-sama, maka saudara tidak boleh lagi mengatakan ada firman yang sulit. Siapa masih ingat di dalam surat Yohanes, bukan Injil Yohanes, ya, ini Bible quiz, lomba cerdas cermat Alkitab. Di dalam surat Yohanes, saya nggak nunjuk 1, 2, atau 3, karena ada 3 surat Yohanes, ya. Ada firman yang mengatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Pernah dengar firman itu? Nah, kalau Papa sendiri berkata perintah-perintahnya tidak berat, berarti apa perintah Tuhan itu? Kalau nggak berat apa ya anak-anak muda? Jawab. Kalau tidak berat berarti apa? Ringan. Apa bahasa Jawanya ringan? Enteng. Apa arti kata enteng? Gampang apa? Gampang, betul. Gampang firman itu. Saudara, iman ini harus kita miliki. Perintah-perintahnya tidak berat. Di antara saudara ada yang saya paksa datang. Kenapa saya paksa datang? Waktu saya bilang, ayo datang, Papa ada di sini. Saya nggak mau ke gereja. Loh, kenapa? Saya nggak bisa pikul salib. Dia bilang berkata gitu. Loh, yang nyuruh pikul salib siapa? Saya tanya. Firman Tuhan toh? Terus saya terangkan pada dia. Setelah saya terangkan, puji Tuhan, saya kelihatan dia ada di sini. Enggak, jangan tanya yang sampai diam-diam saja. Supaya dia nggak malu. Jadi nggak ada yang berat firmannya itu. Amin. Yang bicara Tuhan, bukan saya. Nah, kita lanjut. Mengapa walaupun kita sudah baca firman tidak berat, tapi kita merasa berat untuk melakukan? Alasannya ada 2 juga. 1, saudara belum kenal Dia yang berfirman kepada kita. 2, karena kita tidak mencintai Dia. Catat, ada 2 alasan yang selalu kita anggap aku nggak sanggup, berat. Ya, apa alasan pertama tadi? Apa? Nggak dengar? Apa? Kenal Dia. Nggak kenal, betul. Yang kedua, tidak mencintai. Oke. Saya percaya saya yang di atas yang nggak bisa melihat yang di belakang-belakang, tapi percayalah. Saya percaya di ruangan ini walaupun ada mbah-mbah di situ, pasti semua pernah jatuh cinta. Ya tidak? Ya. Ya, betul. Nah, lihat. Pernah ingat lagunya Gomblo? Orang yang jatuh cinta
tai kucing pun rasa coklat. Itu saya nggak tahu gomblo mikir apa bisa mengeluarkan kata-kata itu. Nah, orang yang sedang jatuh cinta disuruh ngerjakan apa saja oleh pacarnya, dituruti nggak? Ayo misalnya satu hari jalan-jalan, tahu-tahu handphone pacarnya masuk ke sapi tank. Nyemplung nggak pacarnya gini? Loh, jawab, nyemplung nggak? Cepet jawab. Demi minggu depan diputus. Ya ampun, sakit sekali itu. Nah, kalau kita mencintai seseorang, maka perintah orang itu nggak ada yang berat. Amin atau aman? Ya, itu dia. Lu iya atau tidak? Ayo yang tua-tua kita nostalgia zaman muda dulu. Itu loh, karena kita tidak mencintai atau belum mencintai Tuhan, maka itu kita anggap perintahnya berat. Padahal orang yang jatuh cinta, malam, hujan, badai, petir, kalau ditelepon pacarnya, tolong berikan aku soto. Ayo berangkat nggak? Berani ngomong besok gitu. Putus langsung begitu. Nah, jadi cinta itu luar biasa, membuat yang berat jadi ringan. Betul? Nah, saya kembalikan. Berarti kalau masih ada di antara saudara, ya, kalau dikatakan gereja ini mulai tahun 70-an, lama sekali. Nah, kalau saudara sudah jadi Kristen, karena saudara orang Surabaya, ditanya, Bu, Pak, kapan ibu bapak jadi Kristen? Pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Wih, suena. Nah, kalau Tugu Pahlawan belum ada, tahu nggak tahun berapa Tugu Pahlawan dibangun? Tahun 61. Berarti orang itu sudah jadi Kristen sebelum tahun 61. Bayangkan, lama nggak itu? Loh, lama nggak? Wah, pantarannya mati kabeh gitu istilahnya. Maaf ya. Nah, segitu lamanya jadi Kristen, tapi nggak pernah nurut apa yang diperintahkan Tuhan. Alasannya karena apa tadi? Berat perintahnya itu. Berarti belum mencintai sungguh-sungguh. Alasan yang pertama tadi apa? Belum kenal. Kalau ada orang yang tiba-tiba datang ke gang saudara, ya, terus orang itu nyuruh saudara buat sesuatu pada saudara nggak kenal, mau? Mau nggak disuruh orang yang tidak dikenal? Nggak mungkin. Siapa dia? Nah, saudara, inilah dua alasan mengapa kita sering berkata firman itu bukan untuk aku nggak cocok, itu untuk yang itu. Aku nggak sanggup untuk melakukan. Mulai hari ini lakukan dua hal tadi. Kenali dia. Amin. Terus dari hari ke hari makin kenal. Kedua, cintai dia. Cintanya Tuhan kepada kita enggak terbalas. Betul? Enggak terbalas. Siapa masih ingat? Ada pembunuh hebat dari Surabaya, dari Kampung Malang. Ibu-ibu akhirnya dihukum mati berapa tahun yang lalu. Ingat gak siapa dia? Astini. Siapa bilang apa tadi itu? Nah, saya ini pernah 2 kali ketemu Ibu Astini. Yang pertama di Waru Malang, yang kedua di Sidoarjo. Saya ketemu dalam pelayanan. Saudara, kalau ketemu Ibu Astini, enggak ada potongan pembunuh. Betul-betul mbok-mbok orang Surabaya. Ngomongnya Surabayaan itu. Saya pernah mengunjungi rumahnya di Kampung Malang. Gara-gara saya itu ingin melihat. Karena itu keempat. Bukan cuma Indonesia tapi dunia. Rumahnya itu sederhana, saudara. Bukan tembok. Nah, itu yang membuat anak-anaknya dan mantan suaminya itu heran. Berkata begini keluarganya. Saya pernah ketemu keluarganya. Ini pakai bahasa Surabaya, pite ayam, getinya itu kemana-mana, motong ayam aja darahnya kemana-mana. Lu ini motong 3 orang, saudara masih ingat? Beteti 3 orang, terus pakai pisau dapur, itu kan gak masuk akal. Di rumah yang bukan tembok, harusnya tetangga itu tahu. Nah, itu yang jadi pertanyaan orang.
Sampai orang berkata, ini pasti punya ilmu ini orang. Kok sampai gak ada yang dengar? Wah, saya ngikuti betul kisah itu. Saya dari kisah Ibu Asti ini, saya memberi pelajaran soal pengampunan luar biasa. Gerasi yang terakhir diminta. Tahu gerasinya? Untuk bebas dari hukuman mati. 3 presiden. Ya, 3 presiden. Dari Pak Soeharto, lalu Gus Dur, lalu Megawati. Nah, pas buat gerasi kepada Ibu Megawati, saya itu ikut membaca gerasinya karena salah satu bantuan hukumnya itu anak rohani saya. Salah satu kalimat berbunyi demikian: kiranya Ibu Presiden menggunakan perasaan seorang wanita untuk memberikan gerasi, karena setelah terakhir saudara, Ibu Asti ini jumpa Yesus di penjara dan dia nginjili narapidana yang lain. Bahkan sipir penjaranya, ya, yang terakhir saya tahu itu, pokoknya kalau ada napi baru masuk, langsung dikasih Ibu Asti ini supaya diinjili, dilayani. Orangnya suka guyon, saudara. Ibu Asti itu ceria sekali, makanya itu nggak ada tampang pembunuh. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita belajar pengampunan itu, kasih itu. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara ngikuti jam-jam terakhir sebelum Ibu Asti ini dieksekusi. Saya ngikuti lewat Jawa Pos, lewat TV. Malam itu kepala penjara bilang, Ibu Asti ini pengen makan apa? Dia jawab, oh, saya mau ditembak ya Pak. Bayangkan, enak sekali. Terus dia minta tahu campur keputran. Aduh, waktu saya ngikuti itu saya bisa ikut menangis. Karena dia itu sebetulnya sudah siap untuk mati juga. Tapi kalau boleh, dia itu nggak mati. Dia akan tahu campur itu. Di syuting di SCTV waktu itu. Saya ngikut. Karena saya pernah ketemu dia 2 kali. Saudara, percayakah saudara bahwa semua kita ini sudah divonis mati karena dosa? Lo jawab iya atau tidak? Lo iya atau tidak? Saya tanya kok diam saja. Semua kita sudah divonis mati karena dosa. Tapi siapa yang bebaskan kita? Tuhan Yesus. Masa kita gak mau balas kasih yang terbebas dari hukuman mati? Saya sering ke Nusa Kambangan. Suatu kali kami dengar ada seorang pendeta namanya Pak Samuel dari GBI Cilacap. Waktu kami dengar dia cerita, ketika seorang narapidana narkoba, orang Nigeria yang sudah belasan tahun di penjara sampai sudah fasih bahasa Indonesia, mau dieksekusi mati. Karena di semua negara di dunia sebelum terpidana mati dieksekusi, maka ditampingi seorang rohaniawan. Karena orang ini Kristen, maka yang dipilih pendeta GBI Cilacap, pendeta Samuel namanya. Waktu dia cerita, saudara, saya ikut merinding. Dia bilang saya itu nolak, karena saya itu ngeri. Karena rohaniawan yang mendampingi terpidana mati itu harus ngikut sampai terakhirnya, mendoakan, menanyakan lagi sesuatu. Waduh, dia bilang saya gemetar sekali. Apalagi waktu mau didor, saya ada di situ. Saya harus mendoakan dia. Bisa bayangkan ya, nggak ikut aja, rasanya kayak apa begitu. Berani menemani orang mau dihukum mati? Loh, saya tanya, berani nggak? Nggak berani. Saudara, rasakan apa yang kita sudah alami dari Tuhan Yesus. Siapa masih ingat kisah di Lukas 7 mulai ayat 36? Ada seorang perempuan berdosa di kota itu, malam itu masuk nyelonong ke rumah orang Farisi namanya Simon. Perempuan ini ngapain Yesus? Siapa ingat cerita itu? Cepetan. Ada ingat gak kamu? Perempuan ini, ya kamu, yang 2 ini. Perempuan itu buat apa pada Tuhan Yesus? Dia nyelonong masuk ke rumah orang Farisi. Terus orang Farisi itu nyindir, masa dia nggak tahu kalau dia nabi? Kan dia tahu siapa orang itu yang megang dia. Ayo, ngapain perempuan itu? Meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal yang dia punya, dan membasuh kaki Yesus dengan apanya? Air matanya, dan menyekan yang ngelapnya dan rambutnya. Wih, saudara, masih ingat kisah itu? Ketika Simon yang mengundang Yesus mencibir, meremehkan perempuan itu, dan dia gak suka, masa Yesus gak tahu siapa perempuan itu? Maka muncullah satu firman yang luar biasa. Begini kata Tuhan Yesus,
Mengapa Simon kamu mencibir, mengejek, meremehkan? Sebab kamu merasa dosamu sedikit, tapi dia dosanya besar. Catat kalimat itu. Nah, siapa perempuan itu? Saudara masih ingat kisah di Yohanes 8? Dikatakan pagi-pagi. Berarti Yesus belum sarapan. Tiba-tiba waktu Yesus ngajar. Coba lihat Yohanes 8, saudara perhatikan. Maka datanglah imam-imam, ditulis melempar seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Lalu para imam itu berkata, hei, menurut hukum Musa, orang seperti harus dilempari batu sampai mati. Menurut kamu bagaimana? Saudara bisa bayangkan bagaimana rasa perempuan ini? Ayo, kalau kita jadi dia rasa gimana? Takut? Gak cuma takut. Tuhan Yesus dijebak oleh mereka. Jebakannya mematikan. Kalau dia menjawab, lakukan seperti yang Musa lakukan, Tuhan Yesus pun dikeroyok habis-habisan. Kalau dia menjawab, jangan dihukum, maka mereka pun akan mengejek. Kamu setuju berzina? Serba salah. Siapa ingat apa jawaban Yesus sehingga perempuan itu nggak dieksekusi? Ayo, siapa yang merasa tidak berdosa, silakan lempar batu yang berdosa. Saudara, itulah kasih. Ayo ingat, kalau kita jadi perempuan itu, maka waktu Ibu Astini mau didor itu saya ngikuti sampai jenazahnya keluar dari tempat eksekusi, dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo untuk diotopsi. Saya terus ngikuti berita itu. Terus saya ingat bagaimana dia di penjara, bagaimana dia melayani orang-orang. Aduh, luar biasa. Bu Astini bunuh berapa orang? Ayo, tadi saya sudah ngomong, kok bunuh berapa orang? Mek telu. Itu bahasa Surabaya. Apa artinya mek telu itu? Cuma 3 saja. Saya mau buktikan kepada saudara. Saudara dan saya pernah bunuh lebih dari 3 orang. Iya atau tidak? Loh, kok enggak jawab? Saya akan buktikan bahwa kalau kita di gereja ini duduk rapi seperti rohani betul, ternyata kita ini pembunuh semua. Lebih dari 3 orang. Iya atau tidak? Tidak. Puji Tuhan ada yang jujur. Saya buktikan. Ayo kita buka 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayat ini yang menyebabkan kita harus sadar. Adik-adik, ayo buka Alkitab. 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya akan menekankan soal mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus seperti ini. Ada? Di PowerPoint ada nggak? Di PowerPoint nggak usah, nggak apa-apa. Ada? Kalau ada, boleh. Rafael? Udah? Ayo kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 15. 1, 2, 3. Ya. Ya. Dan saya nggak hafal KUHP. Singkatan apa KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Perkara, baik pidana maupun perdata. Saya nggak hafal. Tapi saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal. Di KUHP pasal-pasal pembunuhan itu beda-beda. Ya, pernah dengar membunuh dengan cara mutilasi? Diapakan itu? Kayak mutilasi, potong-potong. Nah, Ibu Astini mutilasi. Hebat dia. Pertama dia marah karena orang utang ditagih, dia marah. Nggak tahu ide dari setan mana masuk. Korbannya didudukkan ngadep ke pintu masuk, supaya Bu Astini bisa mukul kepalanya dari belakang. Pertama pakai alu, kedua pakai palu. Kan gak kentara. Jadi udah tunggu sebentar ya, saya buatin minum. Bu Astini ngeluarin minum, orang ini minum, dia masuk lagi sambil minum, dikepruk kepalanya, langsung mati. Nah di situ, maaf ya sebagai kata, dibeteti, dimasukkan kantong kresek. Berbulan-bulan nggak ketahuan. Hebat nggak? Sudah tua loh pasti, ini 50 tahun lebih umurnya. Maka itu lagi sekali nggak ada tampang pun.
Berapa waktu kemudian dia cari utangan lagi, dapat pinjaman. Waktunya bayar nggak mau bayar, diundang ke rumah, kepruk lagi, dibedeti lagi, mutilasi lagi. Berapa bulan kemudian ngutang lagi, sudah kenaan 2 kali. Nah yang ketiga ini dia ketawa. Yang masih ingat ketawanya? Ada pemulung lagi cari barang-barang bekas. Waktu itu kali Kedung Doro, masih ingat ya? Kan ada kali. Ya toh enggak nyoros, saya tanyain kok. Ya toh kali besar itu loh. Ya. Nah ini pemulung ini, kaitnya kan pakai kait, dia seneng dapat kantong kresek berat sekali, saudara. Begitu dibuka dia menjerit kepala orang. Nah itu korban yang ketiga. Itu yang saya heran juga, pasti ini buangnya kemana? Ayo sekecil-kecilnya badan orang, tetap banyak gak potongan-potongan itu? Ih, yang ngeri sekali. Itu gak ketahuan. Jadi 2 korban, yang pertama gak ketahuan, jenazahnya gak ada di mana. Saudara, tapi yang ketiga ketangkap. Nah, akhirnya dilacak, pasti ini ditangkap, diadili, divonis mati. Saya mau cerita ini supaya saudara tahu. Nah, inilah KUHS yang menyebabkan pasti ini dihukum mati. Gerasi kepada 3 presiden ditolak karena memang dia jahat dan sadis. Tapi saya mau buktikan kita lebih jahat dari Ibu Astini dengan hukum ini. Menurut hukum surga, seorang pembunuh itu apakah menghilangkan nyawa orang? Ayo baca. Hukum surga itu apakah membunuh itu adalah menghilangkan nyawa orang? Siapa jawab? Apa? Surga itu membuat kita tertuduh dan terdakwa sebagai pembunuh waktu kita apa? Benci saudaramu. Ingat itu. Jujur, kira-kira selama saudara hidup pernah gak ketemu ada manusia yang gak pernah benci orang lain? Jawab. Gak ada. Saya aja pendeta, saya ngaku saya pernah benci orang. Tapi sejak saya tahu hukum ini saya takut. Saudara perhatikan, berarti semua kita pembunuh atau bukan? Betul? Mungkin ada yang protes, padahal enak aja. Saya itu nggak benci, cuma malas ketemu. Kodok, goblok. Enggak benci tapi malas ketemu. Awas. Betul tidak? Maka itu berarti kita pembunuh atau tidak? Nah, saya mau buktikan. Ternyata banyak di antara kita memutilasi korban. Apa itu mutilasi? Motong-motong. Kalau saya pakai bahasa Jawa, ternyata banyak di antara orang Kristen mutilasinya sadis, ngerajang. Apa itu ngerajang? Bahasa Indonesianya apa yang ngerajang? Itu saya sedikit. Iris-iris bukan, iris-iris itu motong-motong. Itu loh, nggak bisa bahasa Jawa itu rugi. Enak bahasa Jawa itu. Apa itu ngerajang? Bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya mencincang. Oh ya, cincangnya dipotong kecil-kecil. Saya mau buktikan bahwa cukup banyak pendeta dan orang Kristen nggak cuma memutilasi, tapi apa tadi? Ngerajang, dipotong halus-halus. Apa itu? Dengar. Kalau kita sakit hati pada seseorang, entah apa yang dia buat, lalu tiap kali kita ketemu orang yang walaupun gak kenal dengan orang yang nyakiti kita, dan kita cerita detailnya apa yang dia buat kepada kita, lalu ketemu orang lain lagi, cerita lagi, itulah kita gak cuma mutilasi, tapi motongi kecil-kecil orang itu. Ngerti gak maksud saya ini? Nah, maka itu saya bilang, kalau Nyonya Astini mateni wong mek telu cuma 3, berani ngitung, saudara sudah membunuh berapa orang? Ya, ngerti gak pertanyaan saya? Berarti banyak atau sedikit? Nah, pernah mutilasi? Itu dia. Ngeri. Maka itu Tuhan marah kalau kita gak bisa ngampuni orang. Sebab dosa kita yang sebanyak itu diampuni. Dari situlah akan muncul rasa cinta kita kepada dia, yang membebaskan kita dari hukuman mati itu. Ingat lagi sekali, Ibu Astini hanya membunuh 3 orang. Ingat mek telu, ingat itu. 3 presiden menolak permohonan presiden.
Mungkin ada yang berkata lagi, saya itu nggak benci, juga nggak males kalau ketemu, sering ketemu. Tapi saudara, tiap kali ketemu orang masih ngomongin kesalahan orang itu, saudara masih belum mengampuni. Tuhan Yesus itu mengajarkan begini, hanya ada satu tanda bahwa kita sudah mengampuni. Mau tahu tandanya nggak? Kalau nggak mau, saya nggak ngomong. Mau tahu buktinya bahwa kita sudah mengampuni yang Tuhan Yesus ajarkan? Yaitu bisa makan bareng orang itu. Ayo, ngerti maksudnya? Ayo, nggak usah benci. Kalau saudara sedang jengkel pada seseorang, Isa duduk makan bareng terus kecap gitu. Karena kalau giginya bunyi gur dengan orang itu. Nah, maka itu Tuhan Yesus mengajar bahwa tanda kita sudah mengampuni adalah kita bisa makan bersama orang itu. Ada yang nyesal datang ke sini hari ini? Ada bilang getun aku tekoan gitu. Serius? Ayo mulai periksa hidup ini. Siapa yang sampai hari ini masih punya koleksi musuh? Koleksi kok musuh? Ada nggak orang punya koleksi musuh? Ya, coba jawab. Ada tidak? Banyak. Disimpan baik-baik. Ya, tahun 61 aku disakiti ini. Tahun 62 ini terus dijejer musuhnya itu. Nah, rata-rata sudah mati ini orang. Masih disimpan juga kesalahan. Saudara, kita jadi pembunuh. Nah, ketika Simon orang Farisi itu tahu hati Simon marah, kenapa kamu diam saja, disentuh siapa kamu ini? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Simon, aku mau ngomong pada kamu. Catat ya, Lukas 7. Boleh dibuka, nggak apa-apa Rafael. Lukas 7 ayat 36. Ya, Simon, aku mau ngomong kepadamu. Ada dua orang yang punya hutang kepada rentenir, kalau saya pakai istilah sekarang ya, tukang yang memberi pinjaman. Rentenir itu bahasa Belanda. Oke? Nah, Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Kalau terus naik ke sambil saudara dengar, saudara bacain. Aku mau ngomong semua. Ada orang. Nah, saya pakai rupiah saja. Orang yang pertama hutangnya 50.000 rupiah. Dan orang yang kedua hutangnya 500 juta. Nah, yang hutang 500 juta ini gaji sebulan cuma 200.000. Kira-kira lunasnya kapan? Ayo. Ngerti nggak? Utang 500 juta, gaji 200.000 sebulan. Kira-kira lunasnya kapan? Ngenteni pitik duwe untu ya gak lunas itu istilahnya. Ngerti nggak itu? Nunggu ayam tumbuh gigi pun gak akan lunas itu. Ngeri kalau ayam punya gigi. Ngerti nggak maksud itu? Nah, terus Tuhan Yesus berkata, kalau dua-dua dibebaskan hutangnya, Simon, kamu jawab, siapa di antara dua orang ini yang paling berterima kasih kepada rentenir itu? Yang hutang berapa? Yang hutang berapa tadi itu saya ngomong? Yang 500 juta. Saudara, inilah cara untuk kita bisa mengampuni orang. Selalu ingat, dosaku kepada Tuhan jauh lebih besar daripada dosanya orang itu kepada. Amin. Ini yang kita harus pakai. Nah, di situ timbul rasa cinta. Lihat perempuan ini membuang, kalau saya pakai kata, minyak wangi yang mahal yang dia punya. Kenapa? Karena cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, begini kira-kira ceritanya. Begitu kalimat itu diucapkan, barang siapa di antara kamu yang merasa tidak pernah berdosa, silakan lempari batu duluan. Tuhan Yesus nggak angkat kepala, dia harus menulis, dia cuma melukis di tanah. Jadi kan tunduk, nggak ngelihat orang itu. Ketika Tuhan Yesus sadar sudah sepi, tinggal dua orang saja, yaitu dia dengan si terdakwa. Baru Tuhan Yesus angkat kepalanya. Kok sudah nggak ada orang? Ingat pertanyaannya, kemana mereka semua? Sudah pergi. Kalau begitu, aku pun tidak akan menghukumkan. Saudara, bukan berarti Yesus setuju dengan orang berzina. Tapi masalahnya pengadilan para imam tidak adil. Di mana tidak adilnya? Kalau mereka berkata menangkap perempuan berbuat zina,
Kata menangkap itu artinya apa? Bahasa lain. Kata menangkap itu apa? Mergoi. Maksud susah bener sejak ngomong begini nih. Apa arti kata menangkap? Mergoi. Mergoi itu apa? Kata lainnya, ayo. Ngonangi. Oh, Jawa meneh korek. Ngonangi. Apa ketangkap basah? Betul. Nah, ini loh masalah. Kalau menangkap, mengonangi, menangkap basah, harusnya kan ada lakinya dong. Karena ketangkap basah berbuat zina kok. Betul tidak? Nah, itu Yesus tidak menghukum. Karena imam-imam itu tidak fair. Ini gak adil. Saya pernah dengar pendeta Stephen Tong di Balai Sahabat tahun 7 bulan yang lalu tentang peristiwa ini waktu penginjilan. Saya setuju. Pak Tong berkata gini, jangan-jangan pelakinya itu salah satu imam itu sendiri. Lalu nangkep kok gak ada orang lakinya gimana? Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus tidak menghukum karena gak ada bukti. Jadi salah atau tidak bukan dia. Kalau saudara ada yang belajar hukum, fakultas hukum saudara kuliah, Amerika adalah negara pertama di dunia jaksa dan hakimnya tidak pernah memutuskan perkara, tapi juri. Itu Amerika. Unik sekali hukumnya. Karena hakim dan jaksa sadar kami nggak pernah tahu fakta yang dibuat. Maka itu setiap kali pengadilan di Amerika, juri itu acak. Bisa tukang parkir, bisa tukang sampah, bisa penjual ikan, bisa tukang becak, misalnya itu bisa dokter, siapa saja dipilih. Nah, para juri ini harus ganjil jumlahnya, karena supaya kalau ada pemungutan suara jelas. Nah, para juri ini memang dibayar akhirnya oleh pemerintah negara. Itu yang diminta tidak boleh absen selama pengadilan. Berat jadi juri di Amerika itu berat, karena harus tepat memutuskan hukum. Maka itu begitu vonis mau dilakukan, jaksa dan hakim minta juri yang rapat. Setelah mendengar persidangan selama ini, apa keputusan kalian? Baru disetujui. Nah, mengapa Amerika menggunakan dasar hukum itu? Dasarnya di Yohanes 8 itu ayatnya. Itu literaturnya. Maka itu dalam Matius 5, Matius 6, Matius 7, khotbah di bukit. Masih ingat intinya adalah jangan kamu angkat telunjuk untuk menuduh orang lain. Masih ingat Yesus berkata gitu? Jangan kamu menghakimi orang. Jangan kamu melihat selumbar di mata saudara di berseberang laut, padahal ada balok di matamu, kamu enggak. Itu Matius 5, Matius 6, Matius 7. Saya mau katakan kepada saudara, satu-satunya penyebab tetangga-tetangga saudara yang sudah sekian belas tahun jadi tetangga, mereka nggak pernah tertarik kepada Yesus saudara, karena kita tidak mengampuni. Catat itu baik. Jangan berkata sulit. Saya ambil contoh sekolah di Indonesia. Ya, dari nilai rapot masih ingat ya? Pasti ada 3 atau 4 ya yang harus wajib. Terus baru yang kedua, yang ketiga. Ingat gak nilai rapot? Yang wajib ini apa saja? Bahasa agama, bahasa Indonesia, PMP singkat istilah sekarang, betul kan? Nah, yang bagian bawah 9999 misalnya gitu. Tapi ada 5 saja di nomor paling atas nggak naik. Ternyata sama. Rapot kerajaan surga untuk kita itu ada pelajaran wajib. Salah satu pelajaran wajib itu adalah mengampuni orang. Dan itu ditekankan berulang-ulang oleh Tuhan Yesus dalam seluruh pelajaran. Bahkan kalau ada orang yang membenci kamu, memfitnah kamu, menganiaya kamu, suruh apa? Racunlah dia. Begitu perintahnya. Apa hukumnya? Ayo, masa lupa. Enggak cuma ngampuni loh, berkati, doakan orang itu. Itu hukum pelajaran wajib. Nah, ingat Yakobus pasal yang keempat, ada 10 hukum. Lalu Yakobus menulis, kalau ada orang sudah melakukan 9 hukum, lulus sempurna, tapi 1 nggak dilakukan, Firman bilang apa? Guru, ini dia. Maka itu banyak orang Kristen nggak dewasa-dewasa,
nggak maju-maju secara rohaninya, karena pelajaran wajibnya nggak lulus-lulus. Apa itu pelajaran wajibnya tadi? Mengampuni. Siapa masih ingat? Dalam hukum universitas di seluruh dunia, seorang mahasiswa akan di-DO, akan dikeluarkan dari kampus kalau sudah ujian berapa kali untuk satu mata kuliah. Ayo cepat, mosok. Kok kayak nggak ada yang pernah kuliah di sini? Ayo, berapa? Berapa kali? Satu mata kuliah sekian kali nggak lulus, DO, nggak ada kesempatan yang berikut. Berapa kali? Mosok lali habis kuliah ini kok. Ayo, berapa kali cepat? Oh, kok tolak-tolak? Ayo jawab kok. 4 kali. Oh iya, telat. Saudara, sekolahnya Tuhan Yesus satu mata kuliah akan terus diulang ujiannya. Misalnya gini, saudara karena sudah sejak sebelum Tugu Pahlawan jadi sudah jadi Kristen misalnya, sampai hari ini berarti saudara sudah ikut ujian mata kuliah pengampunan. Itu hernya atau kata her. Ujian apa itu? Ujian ulangan bolak-balik itu sudah 14.978.000 kali. Wih, wah kayak masa satu mata pelajaran aja sudah ujian berapa kali tadi? 14.978.000 kali. Enggak lulus. Papa akan memberi ujian yang ke 14.979. Nah, bersyukur malaikat nggak pernah bosan ketemu saudara. Kok kon maneh, kok kon maneh. Ya enggak, kok kamu lagi. Malaikatnya nggak pernah bosan. Tapi jalan ini dijadikan alasan saudara nggak maju-maju. Amin. Ingat, seluruh mata pelajaran di sekolahnya Tuhan Yesus sistem gugur, bukan sistem mayoritas. 10 soal, 9 lulus, 1 tidak, gugur. Ini konsep yang luar biasa. Ini yang menyebabkan banyak orang Kristen nggak maju-maju. Ngerti nggak masalahnya sekarang? Nah, kenapa saya ngambil contoh ini? Karena Kisah Rasul-Rasul yang 28 pasal itu menyebut kita ini apa? Murid. Masih ingat? Iya atau tidak? Nah, kalau saudara menjadi murid atau mendengar kata murid, langsung muncul apa di benak kita? Mangan, awas. Mangan kok murid kok. Ayo, begitu mendengar kata murid muncul pikiran apa? Bukan makan, belajar. Jadi orang Kristen yang gak suka belajar, dia nggak layak disebut murid karena nggak suka belajar kok. Nah, ini yang kurang dari gereja. Tadi saya lihat ada beberapa yang terlambat. Saya ingin ulangi tema kita. Hari ini kita belajar. Selama saudara berkata, wah itu bukan untuk aku ayat itu, firman itu bukan untuk aku, nggak mungkin aku bisa melakukan, maka sampai kapanpun saudara nggak bisa melakukan kebenaran. Ingat tadi ada 2 penyebab kenapa kita berkata berat nggak bisa. Kenapa? 1, belum kenal. Kedua, tidak mencintai. Pinter-pinter loh Pak Gembala, jemaat ini luar biasa. Belum 1 jam ngomong sudah lulus semuanya. Wah. Ayo lanjutkan. Kalau pinter, ojo mek dino iki tok rek. Maaf. Kalau saudara pinter jangan cuma hari ini saja. Betul? Harus pinternya tiap hari. Karena tiap hari ada pelajaran baru yang Papa setia buat kita. Sekolahnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya buktikan ya. Soal-soal ujian kita itu nggak pernah ganti dari ribuan tahun yang lalu. Soalnya sama, yaitu Alkitab itu. Betul nggak? Ayo, SD saja buku pelajarannya berapa banyak, apalagi SMA, apalagi perguruan tinggi. Wakai nggak bukunya? Wakai banyak. Nah, sekolahnya Tuhan bukunya cuma 1 ini dan nggak ganti-ganti dari dulu. Ngerti maksudnya?
Berarti soalnya ganti enggak? Enggak. Yang kedua, ujian di sekolahnya Tuhan Yesus boleh ngerpek. Tahu ngerpek? Nyontek. Boleh. Dan yang ketiga, soal ujiannya bisa dibawa pulang. Terus kerjakan sendiri gak apa-apa. Yang keempat, waktu ujian itu gak ada yang ngawasi. Loh sih, sudah lo kok gak percaya? Dulu semua kenapa sih? Ayo kita bongkar. Kalau sebuah sekolah soal ujiannya gak ganti-ganti dari dulu podo sampai sekarang. Terus yang kedua apa tadi? Boleh ngerpek, boleh nyontek. Ketiga boleh dibawa pulang. Keempat nggak ada yang ngawasi. Nah kalau ada sekolah kayak gitu, murid itu gak lulus sih goblok itu soalnya. Aduh, mesti lihatin orang Kristen nih. Itu cara kita belajar. Rey coba ngarang lagu lagi dari khotbah ini ya. Kamu setuju gak saya ngomong ini? Ini kebenaran. Soal gak ganti-ganti dari dulu Alkitabnya itu kok. Lu kok gak lulus itu. Goblok so nemen-nemen apa. Aduh maaf saya ngomong ini. Wah ini sulit bahasa Indonesia. Sulit saya gak bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi Tuhan mau kita belajar terus. Amin. Taati firman-Nya. Bagian terakhir. Saya sudah disebut oleh panitia itu di situ. Panitia sudah mas kode di belakang. Karena saya harus ada acara lagi untuk Pak. Saudara, mengapa perintahnya tidak berat? Kita harus cari. Ya, mengapa perintahnya tidak berat? Maka itu saya lagi sekali berkata, mulai hari ini setiap saudara mendengar firman ini tidak boleh berkata lagi itu firman bukan untuk aku. Banyak orang berkata gini, oh itu untuk koden, itu firman untuk koden. Awas masih ngomong gitu lagi hari ini ya. Tak tunjuk kongkok itu. Firman itu untuk semua kita dan kita pasti bisa melakukannya. Amin. Alasannya ada dua. Mengapa perintahnya tidak berat? Satu, sebelum perintah itu diberikan kepada kita, Dia sudah ukur kemampuan kekuatan kita. Enggak amin. Banyak ayat enggak bahwa pencobaan-pencobaan kita alami itu bukan pencobaan yang berat. Betul? Enggak melebihi kekuatan kita. Itu yang Papa kerjakan. Jadi enggak ada yang sulit firman itu. Pokoknya Papa mau kita melakukan seluruh firman. Katakan amin. Tidak boleh milih-milih. Nomor 2. Mengapa perintahnya tidak berat? Nah ini bedanya Tuhan kita dengan pemerintah Indonesia. Saya ngomong pemerintah negara lain, Indonesia saja. Pemerintah di Indonesia ini pintar buat undang-undang, hukum dan peraturan. Tetapi yang buat gak pernah melakukan, rakyat disuruh melakukan. Dan itu gobloknya Indonesia. Tapi kalau Tuhan Yesus dan Bapa di surga, perintah yang Dia berikan, Dia ikut melakukan. Enggak amin sih Rek. Begitu loh. Ini semangat apa? Saya ngajar semangat gini kok saya dengar kayak kerupuk kena banyu aja. Oh, Yesus temen nih. Apa itu kerupuk kena banyu? Melempem. Jadi yang semangat, yang ngerti semangat, betul? Mendengar gurunya semangat, muridnya ngomong sudah. Oke, harus semangat. Oke, saya ajari lagi. Mengapa perintah-perintahnya tidak berat? Yang kedua apa tadi? Yang pertama apa? Karena dia sudah mengukur. Yang kedua karena dia ikut melakukan. Coba ini saya beri contoh. Oh Tuhan berkati. Kan betul wahimi. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa Bu, itu normal kok. Oke, saudara dengarkan. Siapa masih ingat perintah begini? Ya udah tak tolong. Matius 28. Dia memberi perintah gini, pergilah kamu. Kemana? Seluruh dunia. Beritakan Injil itu dan seterusnya. Lalu akhirnya dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu yang saya terharu. Saya beri contoh majikan dengan pembantu. Ya, lucu, salah, bener, aneh atau apa? Contoh ini, ada seorang bos punya pembantu.
Pakai baju mau ke kantor, manggil Pak Mbok, tolong ambilkan sepatu. Yang benar, bosnya ngapain, pembantunya ngapain dalam perintah itu. Pura-pura punya pembantu lah, walaupun ada yang nggak punya gitu loh. Untuk mikir saja kok ini angel. Ayo, bosnya ngapain, pembantunya ngapain dengan perintah itu. Cepetan. Bosnya duduk, pembantunya ngambil sepatu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia nyuruh kita ambil sepatu. Pergilah kamu. Dia nggak duduk, ikut kita ke tempat sepatu, ikut balik lagi. Lah kok nyuruh lagi? Ngerti nggak kebenaran ini? Itu hebat sekali. Maka itu nggak ada yang berat perintahnya. Sebab dia ikut melakukan bersama kita. Kok nggak amin meneret? Semangat itu ini kan enak. Aduh, wangelir. Betul? Luar biasa nggak kalau begitu? Oke. Siapa pernah baca Yesaya pasal 43? Ada ayat, boleh dicari itu 43 ayat 2 mulai ya, 2, 3. Dia berkata begini. Apabila kamu menyeberangi sungai-sungai yang deras, kamu nggak akan hanyut. 43 ayat 2 atau 3, coba cek dulu ya. Oke, sambil nunggu. Ada nggak ayat itu, betul nggak? Betul. Kuncungnya ngomong betul. Oke. Apabila kamu menyeberangi sungai, ini dia. Apabila kamu menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Karena apa tadi? Aku menyertai. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ingat Sadrak Mesak Abednego yang dilempar berapa orang ke api? 3. Yang dilihat oleh Nebukadnezar. Nah, itu dia. Wih, ini hebat. Sejak Roh Kudus memberi saya pengertian ini, saya tidak pernah berkata lagi ada yang berat dari perintah Bapa di surga. Aminkah? Maka itu Kristen gak maju-maju karena tidak pernah tahu bahwa gak ada yang berat semua perintah. Dia ngikut, saudara. Berapa banyak janji di Alkitab, aku menyertai kamu, aku menyertai kamu. Dari mulai perjanjian lama, betul? Waktu Musa nyeberang laut, bukan got, catatan itu. Nekot ya pencoloti rek, nyeberang laut. Betul? Nggak takut, karena Tuhan di situ. Waktu Yosua membawa bangsa itu banjir hari itu Sungai Yordan, apa dari situ? Dan itu banyak sampai kitab Wahyu. Nah, inilah hukum yang kita harus kenal. Perintahnya tidak berat. Oke, saya ulangi lagi. Ini kan sekolah belajar. 1. Mengapa ada orang Kristen milih-milih ayat? Oh, yang ini cocok itu untuk dia, ini cocok untuk dia, yang aku nggak cocok. Pertama, karena apa tadi? Belum mengenal. Kedua, belum mencintai Tuhan. Karena kalau orang sedang jatuh cinta, disuruh apa saja. Jelungu, jelosor. Betul nggak? Karena cinta disuruh apa saja mau. Nah, ulang gitu ya. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan berkata perintahnya tidak berat? 1, karena apa tadi? Tuhan sudah mengukur hukum-hukumnya itu, bahwa dia percaya kita mampu. Yang kedua, karena apa? Dia ikut melakukan perintah yang diberikan kepada kita. Ayo, kalau saya pakai pertanyaan gini, kurang enak opo jadi Kristen itu? Ngerti kalimat ini? Kurang enak opo kon jadi Kristen? Kurang enak apa menjadi percaya Yesus kalau hukumnya seperti itu? Mau berubah hari ini? Mau jadi Kristen yang benar? Supaya orang-orang di sekitar kita melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita. Harusnya begitu. Kemarin di Jakarta saya punya pengalaman unik sekali. Saya baru pemberkatan nikah di Kelapa Gading jam 11 mulai. Nah, kebetulan ada gembala dari gereja itu yang mau ke satu tempat tersebut, itu di daerah Tanjung Duren. Nah, saya ikut karena saya mau ke tempat lain untuk memimpin pelajaran pranikah 6 pasang dari satu gereja. Itu jam 4 sore. Ternyata macet. Saya tiba di Tanjung Duren itu sudah jam 3. Terus saya lihat jalanan, kalau saya naik taksi pasti akan nggak nyampe jam 4. Terus saya lihat ada ojek 2 orang.
lagi nunggu. Saya tanya Roh Kudus, yang mana saya harus ajak pergi? Jelas, yang satu kurus, satu gemuk. Yang gemuk, oke, saya panggil. Namanya Supriyadi, orang Semarang. Nah, sambil naik ojek itu, akhirnya betul. Nggak sampai 10 menit sudah nyampe. Karena motor bisa cecek semua. Sudah ngelawan arus terus. Pas ngelawan arus, datang polisi. Sorry ya Pak, langsung gitu. Enak juga kamu begini. Terus dia jawab, kalau dia nangkap tukang ojek, nggak dapat duit dia. Maka itu dibiarkan. Hebat juara. Sambil berjalan saya ngomong tentang hidupnya, saya kagum. Anaknya 2. Satu umur 7 tahun, sudah sekolah. Yang satu baru 5 tahun. Terus saya tanya, istrimu kerja apa? Pengen naik ojek ngomong Injil. Terus kenceng ngomongnya tuh, rame sekali. Pak, saya itu ngajari istri saya untuk bisa nyukupkan pendapatan saya. Hah? Di Jakarta kamu bisa hidup dengan saya ojek dengan 2 anak? Di situ saya dapat belajar. Nah, kebetulan saya harus memimpin pranikah. Wah, ketika sampai masalah duit, tukang ojek ini saya sebut. Malu kamu kalau nggak belajar dari tukang ojek. Banyak istri-istri kurang terus, maka itu banyak suami jadi koruptor. Harus kurang terus, ngerti maksudnya ini? Nah, ini tukang ojek. Nah, sudah begitu nyampe, saya bilang, ayo, kan saya belum makan dari pagi. Saya itu kemarin pagi jam 5 sudah berangkat ke Juanda. Karena pesawat saya jam 6:15 ke Jakarta. Nah, sampai di tempat pernikahan ternyata ada masalah. Dekornya belum selesai. Catering untuk pemberkatan batal mendadak. Aduh, saya ikut panik. Saya bilang, tenang pengantin. Berkat Tuhan gak akan turun kalau hatimu marah-marah. Memang siapa yang gak panik. Nah, sore acara ini dekorasi belum selesai. Ini gak ada. Saya bilang, oke, sekarang panggil 3 sopir. Suruh jalan, cari rumah makan yang cepat seperti Oka Bento atau apa. Yang sopir satu beli sekian bungkus ini sebenarnya sudah selesai. Ayo kita pemberkatan. Gak usah panik. Jadi siapa jadi gak ikut makan juga. Habis ikut panik begitu masuk makan sendiri nggak tahu diri dong. Nah udah terus. Nah waktu saya selesai pemberkatan ikut pendeta ini ke Tanjung Duren. Saya pikir saya tahu ada rumah makan enak. Nanti saya mau makan di sana. Ternyata telat juga. Bagaimana jam 3 lewat? Nah akhirnya karena saya tiba jam 3:30 kurang sedikit, saya hitung masih ada waktu untuk makan. Nah, pendetanya ada 2 di situ, saya telepon, ayo makan di mana? Di bawah. Jadi tinggal turun aja dari lantai 7 ke bawah mau makan. Jadi, nah tukang ojek ini, kamu jangan pulang ya. Kenapa? Saya mau bungkuskan untuk istrimu dan untuk 2 anakmu. Dia itu kaget. Pasti selama dia punya penumpang nggak pernah diajak makan juga. Saudara, dia kaget itu sebenarnya kamu beli minuman apa? Minuman susu, iya sudah. Dia beli jus avokat silakan. Nah pendetanya turun 2 orang. Dia tanya siapa itu? Tukang ojek. Loh, nemu di mana? Ya saya ojek tadi ke sini. Loh kenapa nggak bilang? Mau bilang apa? Kalau saya bilang kamu terus kamu jemput telat lagi malam ini. Oh saudara, mereka heran. Nah ternyata gampang bersaksi tentang Yesus. Asal kita nggak medit. Apa rek? Medit. Apa itu medit? Apa itu pelit? Pikir, apalagi ini orang pelit itu ada definisinya, saya suka. Saya nggak tahu siapa yang nulis. Orang pelit itu begini. Orang pelit itu diminta dosanya aja nggak dikasih, apalagi diminta duitnya. Nah itu orang pelit. Saya bilang yang nulis ini tepat betul. Jadi kita harus berani bersaksi. Amin. Menyatakan kasih seperti perempuan itu. Saya akan akhiri dengan konsep. Maka itu kalau saya ketemu orang Kristen pelit, pasti dia merasa dosaku sedikit. Jadi gak perlu balas banyak-banyak kepada Tuhan. Kenapa perempuan itu berani buang minyak yang begitu mahal? Karena waktu dia mau dihukum mati. Dengar ya. Kalau Yesus berkata 1 kata lempar, bonyok, kita aja sudah. Betul gak? Mati ini perempuan. 1 kata lempar. Nah itu membuat dia shock. Setelah Yesus berkata, aku pun gak akan menghukum kamu, dia gemetar karena dia gak jadi mati. Begitu dia sadar, Yesus sudah pergi. Nah sejak hari itu perempuan dicari di mana orang yang menyelamatkan aku itu di mana. Suatu hari dia dengar kabar orang itu ada di rumah orang Farisi. Ayo zaman itu orang Farisi bisa masuk ke rumah orang berdosa bisa masuk ke rumah orang Farisi enggak? Enggak. Jadi dia dengar tapi masalahnya di rumah Farisi.
Saya tuh bayangkan gini, dia itu mondar mandir di depan rumah Simon. Masuk enggak, masuk enggak, masuk enggak. Betul enggak? Kira-kira gitu enggak? Kalau saudara akhirnya putusan nekat, mau diusir, mau diapa, pokoknya aku masuk untuk menyatakan terima kasih. Jadi melakukan hukum Tuhan itu ringan karena kita mencintai Dia. Amin. Bukan karena disuruh, bukan karena paksa, bukan karena takut masuk neraka, tidak, karena mengasihi. Mau melakukan itu mulai hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya.